Anda kembali di News Sore pemirsa, dan kami akan langsung mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana unjuk rasa di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Pemirsa, saat ini setelah sempat ditutup di kawasan Kuitang, tepatnya di depan markas Satuan Brimob Polda Metro Jaya, saat ini jalan di depan Kuitang, di depan Makobrimob saat ini sudah kembali dibuka, terutama untuk kendaraan roda 2 atau motor. Karena nampaknya ini massa sudah mulai membubarkan diri. Tadi kawasan ini sempat sedikit memanas sekitar pukul 14:50. Masa meluapkan emosinya karena kematian sopir ojek online Afan Kurniawan. Polisi sempat mendorong mundur massa dengan menggunakan gas air mata siang tadi. Dan saat ini nampaknya unjuk rasa sudah mulai berangsur-angsur bubar. Jalan Kramat, tepatnya di depan Makobrimob, tepatnya di depan markas Brimob Polda Metro Jaya, saat ini sudah mulai dibuka di satu jalur. Saat ini roda 4 atau mobil sudah mulai lewat. Tadinya sebelumnya hanya motor saja. Saat ini mobil sudah bisa mulai lewat. Nampaknya demonstran juga sudah mulai membubarkan diri. Masih terlihat kumpulan ojek online yang tadi sempat meluapkan emosinya atas kematian rekannya, Afan Kurniawan, semalam dalam unjuk rasa yang terjadi malam tadi. Pemirsa, Karopen Mas Polri Truno Yudo memastikan pemeriksaan etik terhadap 7 anggota polisi akan dilakukan dengan transparan dan objektif. Pada prosesnya akan turut melibatkan pihak eksternal. Rekan-rekan, sejak semalam tentu kita ketahui juga Bapak Kapolri telah menyampaikan rasa hormat dan empati kepada masyarakat, terkhususkan pihak keluarga Saudara Afan. Dalam hal ini telah bertemu dengan ayahanda, kemudian juga memberikan komitmen untuk menindaklanjuti peristiwa yang terjadi terhadap Saudara Afan dengan memerintahkan Kadif Propam Polri untuk dilakukan tindakan-tindakan dengan segera dalam rangka memberikan akuntabilitas dan transparansi Polri, berkomitmen memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarga mereka. Proses ini telah berjalan, termasuk melakukan evaluasi, sehingga ini dapat menjadi pembelajaran khusus bagi Polri sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Polri selaku institusi pelindung masyarakat dan institusi pemelihara keamanan dan keterlibatan masyarakat. Polri akan terbuka dan tentu Polri berduka bersama seluruh masyarakat, maka akan bersikap prosedural dan proporsional dan berkomitmen untuk transparan serta memperbaiki diri sehingga langkah-langkah evaluasi serta analisa akan menjadikan Polri profesional. Saya selaku Kadif Propam Polri tetap berkomitmen dan menjaga integritas dari organisasi saya yang saya pimpin ini. Dan saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Sudah jelas perintah Bapak Presiden, sudah jelas perintah Bapak Kapolri yang untuk menuntut, memeriksa dan mengusut tuntas
seluruh pihak-pihak yang terkait. Saya selaku di Propam Polri tetap senantiasa bekerja secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal, mulai dari tadi malam pendampingan dari Kompolnas sudah kami libatkan sampai dengan hari ini. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Ini masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi. Klarifikasi ini tentunya kita akan memintain keterangan bukan hanya dari terduga saja, tapi saksi-saksi ataupun fakta-fakta orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut. Demikian dari saya, selaku Kadif Propam Polri menyampaikan informasi ini, dan kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada kami dalam rangka penegakan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri. Pertama adalah kami melihat langsung bagaimana proses pemeriksaan. Ya, responnya juga cepat. Jadi permintaan dari keluarga atas proses yang cepat juga dijawab hari ini dengan satu petugas yang ada di mobil radis tersebut sekarang sudah diperiksa. Itu petugas-petugasnya. Ya, tadi kami juga sempat melihat sebentar proses pemeriksaan. Yang kedua, seperti tadi kita dengar bersama-sama, hasil rekomendasi dari gelar internal kepolisian, ada proses patsus 20 hari. Sebenarnya patsus itu untuk memastikan bagaimana pendalaman dari peristiwa, investigasi dan sebagainya biar lebih komprehensif, lebih efektif. Makanya di patsus, bahasa paling gampang itu kalau di patsus itu bahasanya adalah ditahan atau diamankan di Mabes Polri, di lingkungan Propam, untuk mempermudah bagaimana peristiwa itu berlangsung. Jadi juga sempat dialog sama Pak Kadif Propam. Ya, salah satu yang paling penting adalah juga mengajak masyarakat ketika memiliki informasi, ya kami Kompolnas melihat prosesnya, apakah ada pelanggaran prosedur dan lain sebagainya, itu sudah diumumkan sendiri sama Pak Kadif Propam. Yang berikutnya bagaimana penanganan kasus ini, ya dengan melibatkan kami, dengan melibatkan instansi eksternal yang lain, itu menunjukkan soal transparansi dan akuntabilitasnya, dan kami mengajak semua pihak juga terlibat dalam akuntabilitas itu. Nah itu kemarin titipan dari keluarga secara langsung kepada kami soal keadilan dan soal pemulihan. Itu yang sekarang lagi berproses, dan kami terima kasih ke rekan-rekan kepolisian yang melibatkan kami dan kami bisa lihat langsung. Sebelumnya Divisi Propam Polri menggelar pemeriksaan terhadap 7 personal Brimob yang diamankan terkait tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan dalam aksi unjuk rasa kemarin. Yang samping BPK itu ya pasti masuk. Pemeriksaan 7 anggota Brimob ini disiarkan langsung lewat akun Instagram resmi Divisi Propam Polri. 7 Brimob ini menggunakan baju tahanan Propam. Mereka duduk sejajar di hadapan polisi lain dan diperiksa secara berbarengan. Selain itu, dalam pemeriksaan Polri akan melibatkan pihak eksternal sebagai bentuk pengawasan dan akuntabilitas publik. Itu pertama itu sampai akhirnya amunisi kita habis. Di situ kita tetap diperintahkan Polres. seberapa mundur terus rumah juga
itu sudah bergabung dengan Pak Polri. Jadi tadi kalau di tadi Pemirsa, usai jeda News Sore akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya bersama rekan saya Diandra Mugni.